Halo semuanya, selamat datang di channel saya Paper Stories. Masih muda, namun ia sudah dikenal sebagai pemuda terkaya di dunia karena Facebook. Ia dikenal sebagai penemu atau pendiri dari media sosial Facebook. Tidak jarang, masyarakat dunia mencari dan ingin mengetahui mengenai profil dan biografi Mark Zuckerberg dan perjalanan hidupnya. Laki-laki yang bernama lengkap Mark Elliott Zuckerberg lahir dalam kawasan bernama Dobbs Ferry, Westchester County, kota New York. Anak dari Edward dan Karen Zuckerberg. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua pasangan dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil Zuckerberg suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan belajar membuatnya. Ayahnya sendiri membelikannya komputer sejak ia berumur 8 tahun. Saat di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya D'Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin adalah program perangkat lunak komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti browser web atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL dan Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi keduanya harus berpisah. D'Angelo masuk Caltech sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Di Harvard inilah Zuckerberg menemukan ide membuat buku direktori mahasiswa online karena di universitasnya tidak membagikan wajah atau gambar pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawarkan diri membuat direktori itu, Harvard menolaknya. Mereka mengatakan punya alasan untuk tidak mengumpulkan informasi. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk merealisasikannya. Proyek pertamanya adalah course match yang memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, Zuckerberg mengambil data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama FaceMask. Sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ. Tidak lupa ia menambahkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto ini yang paling keren. Pancingannya mengena. Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website itu tercatat 450 orang mengunjungi FaceMask dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet pun diputus. Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekan-rekan yang fotonya masuk di FaceMask. Tetapi ia tak pernah menyesali tindakannya ini. Alih-alih kapok, ia malah membuat website baru dengan nama Facebook. Website ini ia luncurkan pada Februari tahun 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMask. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para penggunanya. Setiap pemilik akun punya ruang untuk memajang fotonya, teman-temannya, network, dan melakukan hal lainnya seperti bisa berkirim pesan dan lain sebagainya. Facebook berbeda dengan website jejaring sosial terdahulu seperti MySpace. Lalu orang berbondong-bondong mengunjungi websitenya dan mendaftar jadi anggotanya. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik. Beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan dalam jejaring Facebook. Ini membuat Zuckerberg kewalahan.
Ia lalu meminta bantuan dua temannya untuk ikut mengembangkan Facebook. Dalam tempo 4 bulan Facebook sudah bisa menjaring 30 kampus. Hingga akhir 2004 jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta. Pengguna Facebook terus meningkat. Malah ada sejumlah orang yang tak lagi jadi mahasiswa atau yang masih di sekolah ingin bergabung. Tingginya desakan ini membuat Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan Facebook membuka jaringan untuk para siswa sekolah menengah pada September tahun 2005. Tak lama kemudian mereka juga membuka jejaring para pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg harus memutuskan keluar dari Harvard. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September tahun 2006 Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook melesat. Saat ini jumlah anggota aktifnya mencapai 70 juta di seluruh dunia. Jumlah anggota Facebook yang jutaan orang itu menjadi tambang emas yang menggiurkan. Zuckerberg dan kawan-kawan pun menangkap peluang bisnis yang besar. Pada September tahun 2007, Microsoft melakukan pendekatan dan menawarinya membeli 5% saham senilai sekitar 300 hingga 500 juta dolar Amerika. Jika nilai itu disetujui, maka nilai kapitalisasi Facebook sudah mencapai 6 hingga 10 miliar dolar atau sekitar 54 triliun hingga 90 triliun jika dikonservasikan ke rupiah. Namun Microsoft akhirnya mengumumkan hanya membeli 1,6% saham Facebook dengan nilai 240 juta dolar Amerika pada Oktober tahun 2007. Setelah itu sejumlah tawaran mengepung Facebook. Lalu ada berita yang menyebutkan Viacom, Yahoo, Google, dan sebagainya pun ikut menawar untuk membeli Facebook. Sejauh ini Zuckerberg mengatakan Facebook tak akan dijual. Melesatnya bisnis Facebook membuat Zuckerberg menampuk kekayaan yang luar biasa. Majalah Forbes menyebutkan kekayaan Zuckerberg sendiri mencapai 1,5 miliar dolar atau sekitar 13,5 triliun rupiah di awal masuknya Facebook ke pasar saham. Jangankan untuk anak seusia Zuckerberg, untuk orang dewasa pun harta sebanyak itu tentu jumlah yang luar biasa besar. Maka wajar jika majalah itu menobatkannya sebagai the youngest billionaire on the planet. Zuckerberg sendiri di tengah kepopuleran namanya dan jumlah kekayaan yang dimilikinya, ia tetap sederhana. Ia masih tinggal di apartemen sewaan dan di kamarnya hanya tersedia sebuah meja dan kursi. Kasurnya diletakkan di lantai. Forbes mencatatnya sebagai miliarder termuda atas usaha sendiri dan bukan karena warisan yang pernah tercatat dalam sejarah. Awal tahun 2009 Mark Zuckerberg mendapat penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark Zuckerberg baru 30 tahun tetapi ia bisa menghasilkan 44 miliar dolar. Ini membuatnya nangkring dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Mark Zuckerberg memiliki kekasih bernama Priscilla Chan. Pada Sabtu tanggal 19 Mei tahun 2012, sehari setelah Facebook memperdagangkan sahamnya di Nasdaq, Chan resmi menikah dengan Zuckerberg. Keduanya sangat pandai menjaga rahasia. Padahal pernikahannya sudah direncanakan beberapa bulan sebelumnya. Sejak berpacaran dengan Zuckerberg 8 tahun silam, sosok Chan tidak banyak diekspos oleh media massa. Sikap Zuckerberg yang sangat menjaga privasi menjadi salah satu alasannya. Pada tahun 2015 anak mereka lahir yang kemudian dinamakan Maxima Zuckerberg.